Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa di dalam ibadah minggu pertama di bulan Oktober 2024 ini. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita agungkan namanya, nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia besar, dia ajaib bagi saudara dan bagi saya. Amin. Haleluya. Sembah Tuhan, puji Tuhan, haleluya, terima kasih, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja
Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Amin, amin. Sebab Engkau layak. Terima pujian benar Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak terima pujian. Engkau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Engkau yang layak untuk kami sembah karena Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima pujian. Engkau layak ku agungkan Yesus. Raja di atas kami katakan, sebab Engkau layak ya Tuhan Yesus untuk terima pujian pagi hari ini. Terima pujian, sebab Engkau layak terima pujian. Amin. Sebab Engkau layak. Kami agungkan Engkau Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Pagi hari ini Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau berikan kami kesempatan yang baik untuk kami bersekutu bersama di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan turut beracara bekerja di dalam ibadah kami. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus tercurah atas kami semua, bukan hanya bagi kami yang melayani, tetapi jemaat Tuhan semua dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita di hadapan hadirat-Mu karena kami tahu kami alami kemenangan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka dan melayani ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat beribadah dan kita mau bersuka di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Biarlah pujian mazmur kita naik di hadapan hadiratnya Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya padamu hatiku
bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena itu firman Tuhan katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Haleluya. Biarlah memasuki bulan yang baru, kita mau awali hidup kita dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah dengan tidak ada RCD tidak mengganggu sukacita kita, tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Untuk kita memuliakan nama Tuhan, kita sambung dengan pujian. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan dan kita alami kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan iman iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang tiba keselamatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, sekarang tiba keselamatan dan kuasa dari Tuhan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Bangkit berdiri saudara, darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah Dia yang membebaskan kita dari dosa, Dia yang memberikan kemenangan. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah, sekali lagi, oleh darah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saya buka ruang kesaksian. Saya percaya di bulan Oktober ini ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami berkat Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan. Biarlah kesaksian Bapak Ibu Saudara boleh membawa kita semakin mengasihi Tuhan, dan kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, bangkit serta nama Yesus. Saya undang yang mau bersaksi
boleh maju ke depan. Mas Dwi? Mas Ibel? Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ya, kalau kemarin dan hari ini ada dua pemuda kita yang ulang tahun, Mas Ibel yang ke-16 dan Mas Dwi yang ke-28. Kita dukung dalam doa sehingga pemuda-pemuda kita boleh menjadi pemuda yang mengalami kemenangan. Amin. Dan bertambah setia di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya juga mau menyaksikan kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara, di mana pada hari Senin kemarin, tepatnya ulang tahun adik saya, Om Teldi yang ke-46 tahun. Jadi Om Teldi ulang tahun yang 30 September. Ya, hari itu saya dikukuhkan salah satu, maksudnya saya masuk di dalam salah satu keanggotaan pengurus Bamak Tulung Agung periode 2024, kalau tidak salah 2028 atau 29, saya lupa. Ya, puji Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan untuk saya untuk bertambah lagi tugas pelayanan yang ada di atas pundak saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dukung saya dalam doa supaya dalam saya melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Bamak Tulung Agung, saya boleh mampu, saya kuat, dan saya boleh kerjakan itu dengan penyertaan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Saya ditaruh di bagian diakonia, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan uang lagi. Haleluya. Dan puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya tahu ini bukan karena saya secara manusia, saya bukan karena kegagahan saya, kekuatan saya, tetapi semua ini karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk saya bisa ada di dalam kepengurusan Bamak Tulung Agung di periode ini, Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Karena kalau melihat ada masih banyak pendeta-pendeta ya yang ada di Bamang Tulung Agung, khususnya para bapak-bapak. Tetapi kalau hal ini bisa dipercayakan kepada saya, ya saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan saya tahu itu juga bagian dukungan doa jemaat Makedonia untuk kami, saya dan Noveri. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong. Dan selamat juga untuk Ibel, kemarin ulang tahun yang ke-16 tahun. Mama Ita lihat statusnya dari mamanya bahwa jadi ketua umum. Wah, luar biasa, ketua umum PMR Palang Merah. Iya, Palang Merah. Selamat ya Kak Ibel, kerjakan tugas yang dipercayakan sekolah dengan takut akan Tuhan. Di situ kita mulai menjadi berkat, dan dukung anak-anak kita di mana mereka sekolah, di mana mereka kuliah, di mana mereka ada, mereka jadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan sebentar. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberi kekuatan untuk kita melangkah di bulan ini khususnya, dan kita melangkah di hari-hari yang berikutnya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum. Ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna. Hatiku perlu campur tanganmu dalam hidupku. Perlu campur tangan
sekali lagi dengan kasih Kristus Ibu Marioni maju ke depan berdoa untuk kita mau siapkan hati dengan firman Tuhan. Mengasihimu, katakan hatiku mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, hatiku mengenalmu dan ingin mengenalmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau di pagi ini kami masih ada, semua itu karena kasih kemudahan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami berserah kepadamu Tuhan. Kau tahu kerinduan kami. Kau tahu kerinduan kami Yesus. Kau tahu isi hati kami. Apa yang aku perlukan, apa yang aku rindukan. Aku ingin rindu selalu dekat dengan Engkau. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan pada kami. Aku hanya berserah sepenuhnya kepadamu. Aku tidak mampu, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada hari ini kami sudah memuji besarkan nama-Mu. Hanya pujian syukur kami yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Makasih. Ini ucapan syukur kami lewat puji-pujian kami Tuhan. Kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami. Firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami pulang tidak dengan tangan kosong. Kami pulang dengan membawa berkat akan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan membentangkan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami akan duduk tenang mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi menjelang masih pagi gitu ya. Dan menjelang siang Saudara ya. Iya, kita boleh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita boleh memuliakan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebuah waktu yang Tuhan berikan, dan seharusnya kita sebagai anak Tuhan mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan. Dan langsung saja kita buka kitab kita di dalam Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6. Mohon maaf, LCD-nya tadi bisa, nggak tahu kok, tahu mati. Apa ini? Oh ya, di LCD-nya kan? Oh ya, dimatikan aja.
supaya kerusakan tak semakin besar. Ada yang komplain katanya, saya berharap sebenarnya tidak ada masalah apa-apa ya. Selama ini tidak ada masalah. Ya. Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, Bapak Saudara. Kali ini kita banyak membahas cuma satu ayat, dan nanti itu banyak ayat lagi yang dari situ kita akan lihat. Kita baca bersama-sama, saudara. Satu, tiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Katakan amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara, sedikit intermezzo ya. Perhatikan tak, setiap kali saya menghitung untuk baca Alkitab 1, 3. Kenapa? 1, 3. Ya, PPD Makedonia dia ada duanya, saudara. Habis 1 langsung 3 ya. Intermezzo, saudara ya. Ya, 1, 3. Artinya ya itulah. Oke. Kok jadinya itu yang dibahas ya. Hosea pasal 6 ayat 3 tadi dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita benar-benar mengenal Tuhan kita? Halo Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pemuda remaja, sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus kita? Tidak ada jawaban. Atau gini aja pertanyaannya, saudara sudah mengenal Tuhan Yesus? Amin. Yang jadi pertanyaan, selama ini kita menyembah Tuhan Yesus dengan luar biasa, dengan penyembahan kita, dengan pujian kita, terus lewat puji-pujian kita, kadang kita katakan Yesus terlebih besar, apalagi Yesus yang termanis buat jiwaku. Terus kita katakan juga I love you Lord, I love Jesus. Cinta kau Yesus. Oh, bukankah ini kalimat-kalimat mesra kita kepada Tuhan? Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau ternyata kita tahu bahwa Tuhan Yesus punya surga, amin. Alkitab berkata, setelah Yesus mati, bangkit setelah 40 hari dari kebangkitannya itu, Yesus naik ke surga. Jelas ya? Jelas. Yesus naik ke surga. Dan nanti di akhir zaman dia akan hadir lagi, datang lagi dengan cara yang sama untuk menjemput saudara dan saya. Yang jadi pertanyaan, kalau ternyata Tuhan Yesus di neraka, siapa yang mau ikut Yesus? Tidak ada. Halo. Ternyata Tuhan Yesus di neraka, ada yang mau katakan? Kok cuma tadi tak tahu? Nah ini yang perlu saya sampaikan, dan disinilah kita, Hosea berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal
Tuhan. Masih ingat kisah di dalam Daniel pasal 3 kalau tidak salah? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ceritanya gimana itu? Bersekolah minggu? Masih ingat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Masih? Dimasukkan ke dapur api. Alkitab berkata dipanaskan 7 kali lipat. Artinya panas yang sempurna. Mungkin itu panasnya sepanas neraka. Tapi Alkitab berkata Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di neraka itu tidak mati, saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego bahkan berjalan-jalan disuruh keluar sama Raja Nebukadnezar dan diciumi bajunya, tidak ada yang gosong atau bau-bau hangus, tidak ada. Artinya saya mau sampaikan di sini pagi hari ini, kenallah Tuhan, kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan Hosea berkata, marilah kita mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga saat kita menghadapi sebuah pertanyaan, ini bukan pertanyaan menjebak, saudara. Pertanyaan yang benar-benar saya sampaikan, apakah engkau pernah mengenal Yesus? Lantas kalau nanti Yesus ada di neraka bagaimana? Saya sempat bertanya kepada seorang pendeta, bulat, saudara. Jadi kalau saudara tidak bisa menjawab pun juga wajar gitu. Tapi saya mau sampaikan pagi hari ini, tidak usah bulat, kenali Yesus dengan sungguh-sungguh. Di situ dikatakan Nebukadnezar berkata, dari 3 yang dimasukkan ke dalam dapur api, ternyata di situ ada, begitu dilihat ada 4, dan yang satunya Nebukadnezar berkata seperti anak dewa, dan memang itulah Yesus. Amin. Yuk belajar berusaha mengenal Yesus lebih dalam lagi. Jangan cuma kita lip service berkata I love you Lord, atau berkata apa? Ku cinta Yesus selamanya. Ternyata tidak kenal. Bahaya itu, saudara. Mencintai orang yang tidak dikenal begitu. I love you, I love you, I love you. Begitu orang itu di neraka, waduh, di neraka ketakutan. Yesus, di mana ada Yesus, di situ ada kedamaian. Katakan amin. Kalau kita kenal itu, di mana ada Yesus, di situ ada kedamaian. Wow. Kita tidak akan berpaling dengan apapun juga, dengan pertanyaan entah itu menjebak atau pertanyaan yang serius. Kita akan katakan, iya, aku cinta Yesus karena aku mengenal dia. Hosea itu, nama Hosea itu sama dengan Yosua. Yosua itu juga sama dengan Yehosua. Siapa itu? Sama. Artinya dengan Yesus. Arti Yosua, Hosea, Yehosua, Allah itu keselamatan. Apa, saudara? Allah itu keselamatan. Artinya kita berada di dalam Yesus, kita berada di dalam keselamatan. Katakan amin. Ayo ya, kita belajar kenali Yesus, kenali Tuhan kita, supaya ya ini. Terkadang kita harus menghadapi sebuah pertanyaan-pertanyaan di mana kita harus berapologet. Apa itu apologet? Mempertanggungjawabkan. Banyak orang-orang yang menuduh kita dan kita harus berjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kita. Itulah apologet. Dan itu Rasul Paulus katakan, kita di akhir zaman itu kita harus berapologet, saudara. Dan sekarang terjadi kan di media-media sosial, di YouTube itu ada banyak anak-anak Tuhan yang sekarang saya katakan itu mereka itu
mempertahankan imannya dengan benar-benar menyelidiki kebenaran firman Tuhan, dan mereka berkata apa adanya tentang firman Tuhan. Sayangnya ada orang-orang yang mungkin karena memang seringkali dipancing emosi sehingga kata-kata kasar kadang keluar. Itu yang saya kurang setuju. Tetapi berapologet itu alkitabiah, saudara. Ada ayatnya saya lupa itu. Kita harus mempertanggungjawabkan terhadap apa pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi Nabi Hosea berkata, marilah kita sungguh-sungguh mengenal. Nah, pentingnya kita mengenal Tuhan supaya saat nanti kita ditanya, jawaban kita itu pasti. Saya teringat kepada orang tua saya, ayah saya dan ibu saya. Ayah saya itu di sekolah Alkitab itu terkenal jahat. Ayah saya ya, almarhum, jahat sama cewek-cewek itu pokoknya tidak bersahabat begitu, saudara. Sehingga seringkali watul ya, lapor kepada, ya waktu itu masih pacaran ya sama mami saya. Ya, Samuel itu jahat, gini. Dia, oh iya, sama kamu jahat, sama aku enggak. Jawabannya cuma seperti itu. Ya. Jawabannya seperti itu. Pemudi-pemudi yang saat itu berusaha mendekati, dicuekin dan seringkali dijahati, merasa dijahati. Tetapi lapor sama pacarnya waktu itu, gitu ya, mami saya. Jawabannya mudah. Laporan dari sana sini ada 10 lebih orang. Samuel itu jahat. Saya namanya Samuel. Yang kasih tahu itu pensam ya, bahasa panggilan Tionghoanya. Jahat banget sama kamu jahat, sama aku enggak. Dan dia sangat mengenal siapa yang dia cintai. Sehingga kalau kita mungkin ada orang-orang bertanya kepada saudara dan saya, jawaban kita pasti mungkin kamu merasa tidak diberkati, mungkin kamu merasa dicuekin sama Tuhan Yesus, tapi terhadap aku enggak. Aku mengalami banyak hal, Yesus senantiasa mengasihi aku. Kamu katakan Yesus elek, tapi bagiku dia segala-galanya bagiku. Katakan amin. Kok tidak yakin, saudara? Jadi kalau ada pertanyaan, maukah saudara kenalan bersama Yesus? Amin. Asal bersama Yesus. Jangan terus kita berkata, tapi kan di dunia ini, kalau di Indonesia tidak ada. Di Filipina ada Yesus Gonzales, apa lagi? Yesus ini, Yesus petinju. Bukan itu yang kita kenal. Yesus yang dimaksud adalah Yesus Kristus itu. Kalau Tuhan Yesus Kristus ada di neraka, dia akan ubah neraka itu menjadi surga. Karena dia sumber damai, saudara. Itulah sebabnya ayo kita kenal dan kenali dia dengan sungguh-sungguh, bahwa dialah keselamatan itu. Kalau kita kenal siapa nama Yesus, Yeshua HaMashiach, bahwa dia adalah Allah penyelamat. Berarti kalau aku bersama dia, aku tidak akan alami kesesatan. Kemanapun juga, aku benar-benar merasakan kedamaian. Ada sebenarnya orang ini boleh dibilang nakal, saudara. Seorang yang nabi Tuhan, nakal. Disuruh ke Niniwe, dia naik kapal
arah ke Tarsus. Dari Yaffo ke Tarsus. Kemarin saya sempat cerita naik sepeda motor, sering kali gitu ya, naik sepeda motor, di sepeda motor saya ada sesuatu, ada firman Tuhan, saya sampaikan, saya kan ngomong-ngomong sama Terdita, "Mah, tahu nggak di Alkitab hanya 2 orang loh yang naik kapal, kapalnya sudah mau jatuh, kapalnya mau tenggelam karena goncangan badai." Tapi hanya 2 orang ini tercatat dalam Alkitab, dan mereka itu 2 orang ini tidur tenang, tidak ada ketakutan apa-apa. Yang pertama Yunus, saudara. Yunus, kapal itu sudah mau tenggelam, sampai Alkitab berkata barang-barang yang berat itu dilemparkan supaya kapal itu tetap ada di atas, tidak sampai tenggelam. Tapi masalahnya Yunus ini memang hidupnya tenang, tapi nakal gitu ya. Disuruh menyelamatkan bangsa Niniwe, dia melarikan diri. Saya tidak bicara masalah nakalnya, saudara. Tapi saya mau bilang bahwa Yunus ini betul-betul ngerti keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Dan yang kedua siapa, saudara? Yesus. Ombak besar, murid-muridnya bilang, Yesus, tidak pedulikah kalau kita ini mau binasa? Yesus bisa tidur, saudara, di gelombang yang besar. Saya beberapa kali lihat di YouTube, di YouTube gitu. Ada video-video pendek di mana ada kapal kecil yang menghadapi gelombang yang besar yang akhirnya sampai tenggelam. Ngeri, saudara. Ngeri. Kalau sudah di tengah laut, sepintar apapun, sepintar apapun, perenang sepintar apapun, kalau sudah di tengah laut, bukan masalah bisa renang atau tidak bisa renang. Laut itu kan asin. Kita memang terapung, saudara. Kalau kita ngerti, tapi kalau tidak ngerti kan, wah rasanya kita ketakutan begitu ya. Dan laut yang begitu luas, saudara. Ngeri, saudara. Yunus tenang. Ya, bisa jadi tenangnya Yunus berkata, ya memang aku mau dihukum sih sama Tuhan. Kalau kau mati ya bareng-bareng kan sama yang lain. Bisa jadi itu jahat gitu, saudara. Tenangnya itu tenang jahat. Tapi enggak seperti Yesus. Yesus kenapa tenang? Karena dia sumber damai dan dia bisa menyelesaikan permasalahan itu. Yesus bangun dan berkata, gelombang laut, angin tofan, diam, tenang. Tenang. Enak kan hidup bersama Yesus. Kita mau di mana? Kita mau berada di mana? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu ada ayat yang keempat, kalau nggak salah dikatakan bahwa di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Coba pada ayat, tolong bacakan ayat yang keempat. 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sebentar, sampai di situ dulu. Lembah kekelaman itu lembah di tempat peperangan, di mana kalau sudah ada di situ ya tinggal mati apa enggak. Lembah maut itu lembah kekelaman.
kelam, pokoknya di situ sudah ada harapan. Dan Daud berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, apa katanya? Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta. Ya, Daud sangat kenal siapa Tuhan. Amin. Amin. Jemaat GBD Makedonia harus kenal siapa yang kita sembah itu. Amin. Siapa yang kita layani, siapa yang kita sembah. Dengan kita mengenal seperti apa yang dikatakan Hosea, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, itu harus kita kerjakan. Kenali siapa Dia yang sebenarnya. Bukan sekedar Dia adalah dokter di atas segala dokter. Ya, Dia dokter di atas segala dokter. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati. Ya. Tapi Dia juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Dia tempat kita mengadu, di mana kita memerlukan sesuatu, kita datang kepadanya yakin bahwa Dia sanggup menjawab pergumulan kita. Daud kenal siapa Dia, siapa Yesus, sehingga dia berkata, sekalipun aku di tengah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Kurang lebih 1.500 tahun sebelum Yesus hadir, Daud kenal yang namanya Immanuel, Allah beserta kita. Pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Karena kita berada di akhir zaman, dan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-24. Coba kita lihat Matius pasal 24. Ini peringatan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Bukan cuma 12 murid, tetapi murid-murid Yesus banyak saat itu. 12 murid itu adalah murid inti. Tapi ada 70 murid lainnya, ada mereka-mereka yang adalah juga penggembira yang melihat Yesus datang, ada yang sakit disembuhkan mengikut Yesus. Ya, banyak masalah-masalah yang diselesaikan Yesus dan mereka akhirnya menjadi pengikut Yesus. Tetapi tidak tercatat di dalam kelompok-kelompok khusus. Tapi mereka tetap hidup di dalam pengiringan akan Tuhan. Matius 24 ayat 24, perkataan Yesus mulai 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan siapa? Orang-orang pilihan, bukan cuma orang-orang panggilan, saudara, tapi orang-orang pilihan. Bedanya panggilan sama pilihan itu apa? Ada firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Semua anak-anak Tuhan itu panggilan, dipanggil oleh Tuhan, tetapi yang datang itu tidak semua dipilih. Biarlah kita masuk dalam kategori pilihan. Amin. Dipilih itu berarti seleksi. Hanya mereka-mereka yang sungguh-sungguh, hanya mereka-mereka yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Hanya mereka-mereka yang benar-benar dengan ketulusan hati, itu mereka yang dipilih. Sekali lagi, ini bahkan dikatakan sekiranya mungkin
itu akan menyeret orang-orang, bukan saja panggilan, bahkan orang-orang pilihan itu juga diseret oleh iblis. Dengan memakai apa, saudara? Dengan memakai caranya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dan apa yang dikerjakan, dikatakan Yesus berkata bahwa mereka nantinya itu di akhir zaman itu Mesias palsu dan nabi palsu itu mengadakan mujizat dan tanda-tanda, membuat kita kagum. Wow, ini berarti yang dipakai oleh Tuhan. Jangan percaya setiap tanda-tanda mujizat yang terjadi. Jangan mudah percaya. Tanya lagi, pelajari lagi. Terus setelah mereka dengan tanda-tanda dan mujizat, masihkah mereka memperkenalkan Yesus atau membawa kita jauh dari Tuhan? Oh, terlalu banyak sekarang, saudara, ajaran-ajaran yang sepertinya bagus. Kayaknya orang itu berkenan kepada Tuhan. Ternyata Yesus itu bukan juru selamat loh. Kayaknya hidupnya berkenan kepada Tuhan, ajarannya hebat, tapi disisipi dengan kata-kata Yesus itu bukan terang dunia. Salah satu dari terang dunia itu, ada banyak cara kuasa kegelapan berusaha untuk menyeret kita dari pengenalan akan Tuhan yang sebenarnya menjadi meragukan keberadaan Tuhan. Lagi-lagi itu Kristen progresif. Ngeri, saudara. Hati-hati. Kenapa firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang kenali Allah, kenali Yesus, dan belajar dengan sungguh-sungguh mengenal Yesus, supaya di akhir zaman ini Yesus berkata terjadi orang-orang yang memutar balikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengikuti di YouTube itu, seperti saksi Yehova. Ternyata begitu disurvei, orang-orang saksi Yehova hidupnya lebih kudus dibanding orang-orang Kristen pada umumnya. Penginjilan mereka luar biasa, tetapi mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Bayangkan. Mereka tidak mempunyai gereja, tetapi mereka datang ke jemaat-jemaat Tuhan, mengadakan pengajaran-pengajaran dari rumah ke rumah, door to door. Hidupnya kudus. Saudara puasa seminggu berapa kali? Mereka minimal seminggu 2 kali. Terus kita gimana? Kalau disandingkan, kita tidak ada apa-apanya, saudara. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara utuh, tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, terus kita melihat, wow, memang hidupnya baik loh. Mereka dengar, aku membutuhkan sesuatu, aku dikasih loh. Hati-hati. Mereka mengadakan mujizat dan berusaha dengan mujizat dan tanda yang ada, akhirnya membawa kita untuk tidak percaya Tuhan. Bayangkan, sedangkan pendeta Anda tidak pernah mengadakan mujizat,
Lah ini orang langsung ada mujizat. Oh, sakit sembuh. Pendetaku sakit didoakan, loh malah mati. Alkitab berkata, dan Yesus sendiri yang berkata di dalam Matius pasal yang ke-24, terjadi ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu muncul. Mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, tapi palsu, saudara. Itulah sebabnya pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan berusaha untuk mengenal siapa Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan dikenal oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak mudah dikibuli dengan kesetiaan kita. Tuhan Yesus tidak bisa kita kibuli dengan kebaikan hati kita, kehebatan kita. Karena firman Tuhan katakan, kalau manusia itu seringkali melihat ya apa yang ada di luar itu, oh bagus, dia jemaat itu setia, korbannya banyak, ibadahnya luar biasa, bla 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 bla. Ini apa namanya, atau ilustrasi atau sebuah apa namanya kejadian yang benar begitu. Ada hamba Tuhan, pakai Tuhan luar biasa. Suatu saat mendapatkan penglihatan lewat mimpi. Dia bermimpi, saat mimpi dia semacam khotbah di gerejanya, dan di gerejanya itu dalam khotbah itu, dalam mimpi itu hamba Tuhan ini mimpi doa, dan saat berdoa semua berlutut, dan ada malaikat Tuhan memberikan mahkota kayak topi begitu pada semua jemaat, sampai tinggal 2 mahkota. Dan mahkota yang terakhir ini, yang satu biasa, yang satu dengan ornamen mahkota yang bagus banget, yang luar biasa bagusnya. Sehingga begitu dalam penglihatan itu, hamba Tuhan ini melihat, wah pasti mahkota yang terbaik itu untukku. Dan yang satu lagi, oh itu jemaat itu tidak terkenal, tidak pernah pelayanan, tuwek lagi, orang tidak pernah menyebut dia, mungkin gembalanya pun tidak pernah mendoakan orang itu, duduk di paling pojok. Tahu-tahu malaikat Tuhan datang ke ibu ini yang berdoa, dan ternyata mahkota yang terbaik itu diberikan kepada ibu ini. Dan yang mahkota biasa diberikan kepada gembala. Dia protes, gembala ini protes dalam mimpi. Tuhan tak ngerti. Selama ini siapa yang pelayanan keliling dunia? Bukankah aku yang dipakai oleh Tuhan luar biasa? Dia siapa? Kenal pun saya mungkin tidak kenal, saking banyaknya jemaat, dia tidak kenal sama jemaatnya mungkin. Tuhan bilang, kamu bisa keliling dunia, bisa khotbah dan diurapi dengan luar biasa. Hasil doa dari itu. Dia tidak pernah diperhitungkan oleh jemaat pun, juga tidak pernah diperhitungkan.
Oleh gembala tidak pernah diperhitungkan, tetapi Allah memperhitungkan itu. Amen. Allah mengenal ibu ini. Dan hamba Tuhan itu bertobat. Minta ampun sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Jangan dibilang saya selalu ada di mimbar seperti ini berarti saya lebih hebat dari saudara. Tidak. Bisa jadi orang-orang di sekitar sini yang tidak saya kenal, atau mungkin saya pandang sebelah mata, dia yang selalu mendoakan saya sehingga saya bisa berdiri sampai saat ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah mengenal siapa yang benar-benar mengasihi dia dengan tulus. Yesus mengenal setiap hati kita. Tuluskah hati kita menyembah Tuhan? Tadi pujian sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan. Ini hatiku Tuhan, apa? Menyembahmu. Tulus dan kagumku kepada Tuhan. Hatiku mengasihimu. Benarkah hati kita mengasihi Tuhan? Atau kita mengasihi Tuhan karena kita dapat job terus ya, setiap minggu. Kalau tidak ujian, singer. Kalau tidak singer, ada di bangku, ditunjuk doa. Kalau tidak gitu, dapat pelayanan firman. Oh, rasanya kok tidak pernah, selalu mendapatkan porsi-porsi yang terbaik dalam pelayanan. Allah melihat setiap pribadi kita. Itulah sebabnya berusaha kenal siapa Dia. Kenali Tuhan kita. Dia Allah yang penuh dengan rahmat, tetapi jangan lupa Dia juga punya kekerasan. Dalam Roma pasal 13 dikatakan, karena itu perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya. Dia bermurah hati, tetapi dia melihat dosa, tidak bisa kompromi. Kenali Yesus, kenali Dia. Apa? Coba dibacakan Roma 11. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Perhatikan, Allah adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, tapi Allah juga keras. Tadi dikatakan dipotong juga, artinya itu sebenarnya bicara tentang pohon yang ditanam oleh Tuhan itu perumpamaan, itu adalah gambaran Israel, saudara. Dan kita itu adalah orang-orang yang dicangkokkan. Paulus berkata, sedangkan orang Israel yang sebuah pohon yang besar itu aja, kekasih Tuhan, karena banyak pelanggaran akhirnya dipotong oleh Tuhan. Apalagi lu, apalagi aku, yang cuma ditempelkan macam-macam potong, saudara. Kenali Dia. Kita ditempelkan kepada pokok itu, kita bersyukur, itulah anugerah. Dan kalau sudah mendapatkan anugerah, tidak usah macam-macam, cuma bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa.
Anugerah itu apa sih saudara? Sesuatu yang tidak dapat kita beli karena mahalnya, tapi itu diberikan. Bukan murahan, tetapi ini sangat berharga, diberikan kepada kita yang kita kepengen punya, tapi tidak pernah mungkin mendapatkannya. Itulah keselamatan yang Yesus berikan. Manusia berusaha dengan berupaya luar biasa, tetapi tidak bisa. Yesus hadir, dia memberikan anugerah itu. Keselamatan itu diberikan kepada kita. Dialah Yesus yang harus kita kenal. Kita harus kenal kemurahannya sampai kepada orang-orang kafir. Saudara dan saya orang kafir itu. Dia mau berkemurahan, memberikan anugerahnya itu untuk saudara dan saya. Kalau kita masih macam-macam, dipotong saudara. Saudara bisa baca itu, atas bawahnya itu. Luar biasa bagus, saudara. Kenali Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 47. Yohanes 1 ayat 47. Ada seorang yang bernama Nathanael. Dia orang Israel sejati. Yesus berkata, dialah orang Israel sejati. Yesus kenal siapa Nathanael itu. Padahal Nathanael saat itu tidak kenal siapa Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 47 mulai. Saya bacakan. Kata Filipus, ini Filipus mulai 46 ya. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael. Jadi Filipus ini membawa Nathanael kepada Yesus, gitu, mengajak datang kepada Yesus. Lihat ayat 47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus langsung kenal siapa Nathanael itu. Dia adalah orang Israel sejati yang menanti-nantikan juru selamat. Dan Yesus berkata, dia tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus kenal. Walaupun sebenarnya Nathanael belum mengenal, tetapi dia seorang yang menantikan kerajaan Allah. Ayat 48, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yesus berkata kepada Nathanael sampai bingung loh. Kok Yesus tahu ya? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ayat 49. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Langsung saudara, begitu Nathanael mendengar ucapan Yesus, percakapan Nathanael dengan Filipus di bawah pohon ara, Yesus bilang, aku tahu kamu di situ. Nathanael yang dilihat oleh Nathanael, Tuhan ini. Karena dia selalu setiap hari menantikan itu. Nathanael seorang muda, saudara. Dia seorang pemuda, saudara. Langsung begitu Yesus berkata, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Langsung Nathanael mengenal siapa yang berbicara itu. Dan jawabannya, Nathanael langsung berkata apa? Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, ini kalau
tolong garis bawah itu, saudara. Alkitab saya belum saya garis bawahi. Perhatikan di situ dikatakan Rabi, artinya guru. Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini pengakuan langsung dari Nathanael bahwa Yesus dialah yang dijanjikan saat itu. Dan Yesus menjawab, ayat 50, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Dengan perkataan Yesus yang simpel tadi, sudah langsung Nathanael menganalisis dan langsung berkata, engkau anak Allah, engkau apa? Raja orang Israel. Kata Yesus berkata, Yesus katakan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Perhatikan di sini, Nathanael diberkati Tuhan luar biasa. Dan ayat yang ke-51 bagian yang terakhir itu, hanya 2 orang yang pernah melihat hal ini. Yang pertama, Yakub, nenek moyang dari bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub waktu dia lari dari kakaknya Esau, dalam perjalanan Yakub tidur di tengah jalan berbantalkan batu. Malam harinya dia bermimpi melihat ada tangga dari bumi sampai ke sorga. Dikatakan malaikat-malaikat Allah naik dan turun. Di sini terbalik, malaikat Tuhan turun dan naik kepada anak manusia. Penglihatan bagi bangsa Israel itu sesuatu yang dahsyat. Dan Yesus janjikan itu khusus untuk Nathanael. Engkau mendapatkan berkat, dan berkat itu adalah berkat nenek moyang bangsa Israel. Diberikan kepada Nathanael, dan Nathanael sekali lagi saya katakan adalah orang yang benar-benar mengenal siapa Tuhan. Mengenal siapa Yesus. Begitu Yesus ngomong, engkau kan sebelum bertemu Filipus, engkau ada di bawah pohon ara. Dia kaget dan dia melihat, inilah yang aku nantikan selama ini. Inilah yang dinantikan bangsa Israel selama ini. Keselamatan pasti datang. Nathanael mengenal Yesus. Kenapa? Karena dia selalu dari hari ke hari selalu berusaha untuk mengenal Yesus. Dan Yesus berikan waktu itu privilege untuk Nathanael, engkau mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena engkau sudah menyukakan hatiku, mengenal aku, dan engkau akan mendapatkan yang terbaik. Jadilah anak-anak Tuhan yang hebat. Sebenarnya ada ayat-ayat lagi di dalam Lukas. Di situ dikatakan Yesus ngetes murid-muridnya, siapa aku ini? Menurut kata orang, siapa aku ini? Semua berkata, wow, menurut kata orang, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah ini, Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan kembali, Yesus adalah Elia. Terus Yesus berkata kepada murid-muridnya, ke-12 murid, nah lantas menurut kamu, siapa aku? Petrus yang berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus tahu, itu bukan perkataan Petrus. Petrus tidak ngerti apa-apa, beda dengan Nathanael. Petrus tidak ngerti apa-apa. Itulah sebabnya Yesus katakan, kamu bisa jawab itu karena Bapa di sorga memberitahu. Kalau Nathanael sangat mengenal siapa Yesus. Itulah sebabnya, ayo kenali Tuhan, bukan kata orang. Punyalah pengalaman pribadi dengan Tuhan.
sehingga engkau tidak mudah disesatkan dengan apa dan siapapun kita. Tuhan memberkati kita saat ini. Kebenaran firman Tuhan biarlah boleh memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Kami undang semua untuk berdiri. Kita akan masuk dalam doa dan masuk dalam perjamuan Tuhan.
firman-Mu memberkati kami. Dan semakin ditemukan dengan berkat yang berlimpah lagi, dengan perjamuan Tuhan yang kami boleh kerjakan saat ini. Kami sadar, kami tahu Engkau penuh kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Perjamuan Tuhan adalah bukti bagaimana Engkau mengasihi kami dengan tulus, tanpa motivasi apapun. Engkau rindukan kami untuk kami mengasihi. Tubuhmu terpecah, darahmu tercurah, agar kami yang terpecah disatukan di dalam tubuh Yesus. Kami boleh bersekutu dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Berkati kami semua Bapa. Layakkan kami untuk kami mendapatkan, menikmati tubuh dan darah Tuhan saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya turun berkat atas roti dan anggur untuk kami nikmati, agar kami bersekutu, bersatu hati di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami,
Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kami bangga mengenal Engkau, dan ajar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Bapa, agar apa yang kami terima saat ini benar-benar menjadikan hidup kami diperbaharui di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat bukti yang adalah tubuh Yesus, dan kami bacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita makan tubuh Yesus dengan yakin, dengan iman. Ini adalah tubuh Yesus, dan kami makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat jawab. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minum cawan yang di dalamnya kita yakin ini adalah darah Yesus. Darah yang menguduskan kehidupan kita. Kita minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Kasih-Mu luar biasa bagi kami. Kami bangga punya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, buat kasih setia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bawa persembahan pekerjaan. Tuhan memberkati. Balas dengan lipat kali ganda setiap apa yang kami bawa di hadapan hadirat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan bersama. Selanjutnya Tuhan, Engkau beracara dalam kehidupan kami. Bekerjalah dalam hidup kami. Tuhan dipermuliakan bersama. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami